Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penginputan soal asesmen madrasah. Langsung saja ke caranya, silakan Bapak Ibu buat dulu folder. Tujuan membuat folder adalah untuk memindahkan nanti soal agama dan soal umum di folder yang telah dibuat. Saya contohkan di sini soal asesmen, sudah saya buat foldernya, silakan paste nanti soal agama dan soal umum ini. Nanti akan saya kirim di grup Excel-nya. Silakan pilih, jika Bapak Ibu mengajar agama, silakan nanti dibuka soal agama. Jika mengajar umum, silakan buka yang umum. Seperti itu, sesuaikan saja. Kita buka dua-duanya agar lebih mudah dalam menjelaskannya. Soal umum dan soal agama. Nah, untuk tata cara pengisiannya, silakan buka soal umum. Yang umum, jika yang agama buka agama. Oke, di sini ada yang namanya nomor, jenis soal, kategori, acak, soal, jawab satu, file jawab satu, dan seterusnya. Saya jelaskan satu persatu. Untuk nomor di sini adalah nomor soal. Misal 1 di sini, kemudian di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Kemudian untuk jenis soal di sini adalah pilihan ganda dan esai. Jika soal Bapak Ibu bentuknya pilihan ganda nomor 1 ini, silahkan isi 1. Di sini 1. Jadi 1 itu untuk pilihan ganda. Kalau 2, di sini 2 berarti ini untuk soal esai. Nanti di sini soalnya esai. Nah, jadi di sini saya kasih 1 dulu karena soalnya bentuknya adalah pilihan ganda. Jenisnya jangan lupa ya Bapak Ibu, 1 untuk pilihan ganda dan 2 untuk soal esai. Oke, kita lanjut. 1 jenis soal, kemudian kategori di sini adalah sulit, sedang, dan mudah. Jika soal Bapak Ibu berbentuk hot, maka silakan di sini isikan kategorinya 3 atau sulit. Di sini 3 berarti artinya kategori soalnya adalah sulit. Jika kategori soalnya sedang, silakan isi 2 atau mods. Jika kategorinya mudah, silakan isi 1, berarti soalnya lot. Seperti itu, silakan sesuaikan saja. Lanjutkan, kemudian untuk acak. Acak di sini adalah untuk soalnya, soal yang ini. Jika soal Bapak Ibu ingin diacak, maka di sini kodenya silakan ganti A. Huruf A saja. A seperti ini, berarti dia masuknya acak. Kalau tidak mau diacak, berarti T. Seperti itu ya Bapak Ibu, paham? Oke, lanjutkan. Acak dia pakai A, kalau tidak acak dia pakai T. Seperti itu. Lanjut, di sini soal. Di sini sudah saya masukkan soalnya. Contoh satu soal ini. Biar lebih mudah, saya inputkan satu soal lagi untuk mempermudah pengisian. Saya contohkan, misal di sini ada soal Al-Quran hadis, saya contohkan satu soal saja. Saya copy soalnya, sama cara mengopi soalnya sama, baik itu yang agama ataupun yang umum. Silahkan copy soalnya, kemudian buka soal umum, pastekan soalnya di sini. Ini tadi nomor 1 di kolom ini ya, soal di kolom ini. Pastekan di sini soalnya, silahkan nomornya Bapak Ibu hapus saja. Kemudian setelah soalnya tercopy, ini nomor 2, jenis soalnya pilihan ganda. Saya contohkan 1, kemudian kategorinya ini misalnya nomor 2, mods. Kemudian tidak saya acak, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jawab 1. Jawab 1 ini untuk pilihan A. Jawab 2 untuk pilihan B, jawab 3 untuk pilihan C, jawab 4, jawab 5, dan seterusnya ini untuk D dan E. Seperti itu. Kita masukkan jawabannya yang A. Seperti ini, copy, tinggal copy, kemudian masuk ke soal umum, pastekan di sini jawab 1 ya Bapak Ibu, jangan di sini. Kalau untuk file jawab ini untuk gambar. Nah, untuk gambar misalnya Bapak Ibu soalnya berbentuk gambar, ABC-nya berbentuk gambar. Ini nanti inputnya di sini. Nanti akan saya bagikan caranya. Untuk yang ini yang soal biasa dulu yang tidak bergambar. Pastekan di sini.
silakan hapus ABC-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan pilihan yang B. Copy pilihannya, kemudian pastekan di sini. Jawab 2 di sini, kolomnya yang ini. Oke, dijawab 2, pastekan. Kemudian yang ketiga, jawab 3 sini, silahkan masukkan pilihan yang C. Kita kopikan pilihannya, kita pastekan di sini. Seperti itu, silakan hapus ABC-nya. Kemudian yang jawab 4 ini untuk pilihan D, silahkan copy pilihan D-nya. Kemudian pastekan di sini. Seperti itu. Dan seterusnya. Saya contohkan satu saja. Yang E, kita masukkan lagi pilihan yang E. Copy kemudian paste. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita geser ke kanan. Ini untuk gambar ya Bapak Ibu, dikosongkan saja kalau tidak bergambar. Tetapi kalau memakai gambar nanti caranya akan saya bagikan lagi di part yang kedua. Bapak Ibu geser ke kanan. Di sini ada yang namanya audio, video, gambar. Ini untuk soal. Jadi ini untuk soal. Kalau ini untuk pilihan, untuk ABC. Kalau di sini untuk soal. Misalnya soalnya berbentuk gambar. Nah, di sini masukkan gambarnya. Seperti itu. Lanjut. Kunci jawaban. Nah, untuk kunci jawaban ini adalah 2. Maksud dari 2 ini berarti kuncinya adalah B. Contoh. Misalnya kunci jawaban di soal nomor 1 ini, kunci jawabannya C. Nah, berarti Bapak Ibu isi di kunci sini, di kunci ini, kunci jawaban, silakan isi 3. Seperti itu. Kalau jawabannya A, isi 1. Kalau jawabannya B, isi 2, kunci jawabannya. Kalau kunci jawabannya D, silakan isi 4. Kalau kunci jawabannya E, silakan isi 5. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian ada yang namanya acak opsi jawaban. Nah, untuk acak opsi jawaban ini terserah Bapak Ibu. Si jawaban ini, ABC ini mau diacak posisinya atau tidak, itu terserah Bapak Ibu. Jika ingin diacak silakan ketikkan saja Y. Berarti dia pilihannya nanti diacak kalau dia kodenya Y. Tapi kalau tidak ingin diacak silahkan masukkan saja T, tidak. Seperti itu. Lanjutkan ke sini, ini kunci jawabannya misalnya di soal nomor 2 kunci jawabannya yang A misalkan. Berarti saya isi di sini kunci jawabannya 1, seperti itu. Kemudian soalnya ABC-nya saya mau acak. Berarti saya kasih Y. Untuk diacak kalau di opsi jawaban itu memakai Y. Oke, seperti ini. Paham ya Bapak Ibu? Y dan T. Sudah selesai. Berarti ini 2 soal sudah selesai. Untuk di soal agama juga sama. Di soal agama misalkan di sini bahasa Arab. Nah, silahkan cari saja soalnya. Misal ini bahasa Arab. Soalnya misal ini berbentuk bahasa Arab. Saya kopikan soalnya, copy. Setelah di copy masukkan di soal yang agama, misalnya di soalnya di sini, atau saya buat lagi di sini, misalnya pastekan saja di sini. Nah, seperti itu. Nah, soalnya seperti ini. Sama ini juga, ini untuk nomor 3 di soal agama ini Bapak Ibu ya. Jenis soal pilihan ganda dan esai. Ini jenisnya pilihan ganda misalnya 1, berarti dia kodenya. Kemudian jika kategorinya dia sulit berarti dia pakai 3. 3 itu sulit, 2 mudah, 1 mudah. 2 sedang, 1 mudah. Kemudian yang acak misalnya pilihannya tidak saya acak berarti T. Tidak diacak. Nah, kemudian untuk jawab 1 sama seperti di soal umum. Jawab 1 untuk pilihan A, jawab 2 untuk pilihan B, jawab 3 untuk pilihan C, dan seterusnya. Ini untuk gambar. Kalau yang file jawab ini untuk pilihan ganda,
yang menggunakan gambar. Setelah itu Bapak Ibu scroll saja ke kanan. Untuk yang agama sama saja, misalnya opsi jawabannya tidak diacak berarti T. Kunci jawabannya misalnya di A berarti 1. Seperti itu. Kemudian sudah selesai. Untuk ini silahkan di copy paste, silahkan, tidak apa-apa, seperti ini. Oke, lanjut. Saya kasih contoh satu saja ya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu dan durasi baceprotnya. Oke, lanjut untuk soal gambar. Nah, untuk soal gambar, caranya Bapak Ibu kan tadi sudah membuat folder di sini, folder assessment ini. Nah, gambarnya itu silakan Bapak Ibu pindahkan semua ke soal sini, dikopikan saja. Misal, saya di sini ada beberapa contoh foto, misalnya saya kopikan saja semua. Saya copy, kemudian saya pastekan di folder ini. Taruh saja di luar di sini semua gambarnya. Nah, seperti ini. Nanti untuk memasukkan soal bergambar ke umum ataupun ke soal agama, caranya sangat mudah. Silakan Bapak Ibu sesuaikan nama gambarnya dengan dan ekstensinya. Kita tampilkan dulu ekstensinya di sini. Silakan tampilkan. Misalnya di sini kan contohnya ini JPG. Berarti nanti di copy itu JPG-nya di bawah. Misal contoh di sini keramik ya. Saya contohkan option properties maksudnya. Silakan lihat di sini. Nah, nama filenya adalah ini. Berarti nanti ini di bawah Bapak Ibu. WebP. Titik WebP ini di bawah. Di copy. Namanya di copy. Oh, ini salin. Disalin namanya. Kemudian masuk ke soal. Ke soal. Pastekan misalnya di pilihan ini memakai gambar. Nah, pastekan saja di sini. Jangan lupa tadi ekstensinya namanya WebP, seperti itu. Kita ketikkan, mana lagi? Ketikkan namanya keramik, kita copy, kita masukkan di soal sini, file jawab 1. Misalnya yang A ini memakai gambar, kita pastekan di sini. Jangan lupa ekstensinya titik WebP. Ini sesuaikan gambar ya Bapak Ibu. Jika gambarnya PNG berarti dia titik PNG. Kalau WebP sesuaikan saja. Nama berarti yang dipaste di sini itu adalah nama gambar dan ekstensinya. Misalnya keramik di sini formatnya PNG. Seperti ini. Masukkan saja seperti itu, keramik.png. Atau biar lebih mudah lagi, silakan Bapak Ibu cari untuk menampilkan file ekstensi. Kalau di sini saya contohnya ada di view, kemudian ada hide extension ini. Silakan unchecklist, oke. Nanti otomatis lah di sini ada muncul ekstensinya. Bentuknya misalnya JPG, WebP, JPG, seperti itu. Tinggal kita copy saja. Nah, copy semuanya seperti ini. Copy, kemudian pastekan di soal. Misal di file jawab ini memakai gambar, pastekan di sini. Yang B memakai gambar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Harus sama antara nama gambar dan nama di sini di file jawab ini harus sama namanya berikut dengan ekstensi JPG-nya. Seperti itu. Misal saya masukkan lagi yang ini. Foto yang ini saya kopikan namanya, semuanya di copy. Kemudian pastekan lagi di pilihan, misalnya di pilihan C, ini memakai gambar, pastekan saja di sini. Nah, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Jika memakai gambar, intinya harus sama antara nama foto dengan nama yang di sini di kolom ini. Namanya harus sama. Ya seperti itu. Clear.
Lanjut Bapak Ibu, silahkan saya contohkan untuk soal agama. Sama soal agama misalnya mau di ABC-nya di sini memakai gambar. Nah, silakan inputnya di sini. Inputkan namanya, misalnya tadi keramik.jpg seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti otomatis akan muncul si gambar yang bernama ini seperti itu. Dah, itu aja. Nah, kemudian untuk esai Bapak Ibu silakan sama, cuman beda jenis soalnya, kode jenis soalnya. Misalnya Bapak Ibu mau mengisi soal esai, silahkan masukkan di kolom jenis soal ini di sini itu angka 2 karena jenis soalnya esai. Kalau 1 dia pilihan ganda. Kalau esai dia kodenya 2. Silahkan masukkan 2, kemudian kategorinya sulit sedangnya harus diisi, silahkan sesuaikan dengan soal Bapak Ibu. Misalnya di sini soalnya mudah yang nomor 1. Kemudian opsi pilihannya misalnya diacak, silahkan ketik saja A kapital, acak seperti ini. Kemudian silahkan masukkan soalnya sama di kolom sini. Soal esai, misalnya di sini contoh sebutkan nama-nama flora di Indonesia semuanya. Misal contoh seperti ini Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau untuk soal esai, file jawab 2, jawab 1-nya ini abaikan saja, kosongkan saja. Biarkan dia sendiri. Jadi untuk soal esai silakan Bapak Ibu isi saja soalnya seperti ini. Jangan lupa jenis soalnya 2, artinya dia soal esai. 1 ini untuk kategori mudah dan A ini untuk acak. Kalau tidak diacak berarti T. Ini soalnya seperti ini. Misal nomor 2 juga sama, misalnya esai nomor 2. Masukkan saja kategorinya misalnya 2, ininya tidak diacak atau diacak juga boleh. Kemudian di sini misalnya jelaskan pengertian pengertian enggak? Pengertian fikih misalnya. Fikih menurut terminologi. Seperti ini. Nah, seperti ini contoh. Jadi soal esai hanya seperti ini saja. Nah, seperti ini. Kalau esainya mau gambar berarti di ujung sini masukkan gambarnya. Nah, di gambar sini. Di sini berarti masukkan gambarnya. Sama, memasukkan gambarnya itu sama seperti yang di ABC tadi. Nama gambarnya harus sesuai dengan nama di folder di kolom gambar ini. Misalnya gambarnya ini berarti seperti ini. Jangan lupa ekstensi ujungnya JPG atau PNG ataupun bentuknya apapun itu silakan masukkan di bawah seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sama saja. Untuk kunci jawaban dan acak opsi biarkan saja karena nanti akan saya jelaskan di menu aplikasi CBT-nya. Untuk mengoreksinya itu mudah sekali untuk esai, tidak perlu dikasih kunci jawaban. Oke, seperti itu saja untuk soal esai. Mudah, cermat, dan liar.